Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, jenenge saya Muhammad Ardian Syarifin. Saya pada hari ini berencana mempe- me- mempresentasikan tentang pinjaman online dan legalitasnya sebagai salah satu program kerja saya dalam KKN ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan secara singkat tentang pinjaman online yang sedang marak. Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring. Ini adalah definisi umum. Namun, dewasa ini, konsep pinjaman online sering disamakan dengan pinjaman online peer-to-peer lending atau P2P. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 POJK 1 2016 pasal 1 ayat 3, pinjaman online biasa disebut layanan pinjam-minjam uang berbasis teknologi informasi. Yang intinya atau LPMUBTI. Layanan pinjam-minjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-minjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Perlu diketahui, definisi pinjaman online yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 ini termasuk peer-to-peer lending dan jenis pinjaman online lainnya yang akan kami jelaskan di slide-slide berikutnya. Tren pinjaman online ini sangat marak di Indonesia. Untuk peraturannya sendiri baru keluar pada tahun 2016, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 yang lalu. Namun, pinjaman online sangat diminati. Pada tahun 2019 sendiri, terdapat 127 perusahaan pinjaman online P2P legal dan ada 1.470 perusahaan pinjaman online P2P ilegal di Indonesia. Namun, berdasarkan data, pada November 2021 hanya terdapat 104 perusahaan pinjaman online di Indonesia. Untuk regulasi pendaftaran di Indonesia sendiri, pinjaman online tergolong ketat, yang menyebabkan banyak pinjaman online asing yang ingin masuk. Namun, karena pinjaman online asing tersebut belum dapat memenuhi standar oleh OJK, mereka yang memaksakan masuk menjadi akibat hukum yang tidak berakibat menjadi status hukum yang tidak jelas dan berdampak buruk kepada masyarakat. Pinjaman online ilegal sendiri berkontribusi 1.300 kasus di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tahun 2018. Kenapa bisa banyak peminat pinjaman online ilegal? Secara umum ada 3 alasan. Pertama, kurangnya literasi digital di Indonesia. Kedua, kesulitan ekonomi. Dan ketiga, kurangnya perlindungan pemerintah ke pengguna pinjaman online. Dan meskipun tentu masyarakat menginginkan, ada demand dari masyarakat soal pinjaman online legal tentunya tidak akan masuk ke Indonesia apabila tidak ada insentif yang kuat. Sayangnya, terdapat 4 insentif yang membuat pinjaman online ilegal itu berusaha masuk ke Indonesia walaupun susah. Pertama, warga Indonesia aktif di internet. Sekitar 26,47% warga Indonesia mengakses internet lebih dari 7 jam sehari. Kedua, literasi finansial Indonesia masih rendah sehingga mudah dimanfaatkan oleh penyelenggara pinjaman online yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan pinjaman besar tanpa memperhatikan kemampuan membayar para peminjam. Ketiga,
Pinjaman online legal membuat prosedur mereka jauh lebih mudah dibandingkan pinjaman online yang legal dan lembaga finansial bank. Dan keempat, ketatnya pengawasan terhadap pinjaman online legal di Indonesia menyebabkan pinjaman online legal di Indonesia tidak memberikan alamat website dan alamat fisik mereka, sehingga mereka sulit dicari sampai ada kasus besar. Next. Namun, semua pinjaman online tidak hanya berkutat di swasta. Ada juga pinjaman online yang didirikan oleh pemerintah walaupun konsepnya bukan peer-to-peer. Dan pinjaman tersebut awalnya berakar dari pinjaman yang bukan online. Pertama adalah keuangan dan pendanaan mikro. Keuangan dan pendanaan mikro adalah program pinjaman pemerintah melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro, yaitu dengan memberikan pengelolaan simpanan atau memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha. Pemberi pinjaman keuangan dan pendanaan mikro adalah lembaga keuangan mikro atau LKM yang dapat berupa koperasi atau perseroan terbatas. Kedua, ada keuangan ultramikro, yaitu adalah kelanjutan dari program pemerintah yang fokus kepada usaha mikro dengan skala kecil. Pendanaan ultramikro pada saat ini ada melalui PNM atau Pegadaian PT dan PT Catatan Sipil Modal, PT Bahana Alta Ventura, Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Indonesia Simpan Pinjam, dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Yang ketiga, ada kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat diberikan dalam rangka meningkatkan akses serta kesempatan pembiayaan dan perluasan usaha kecil menengah dan memperkuat kapasitas pemodalan di dunia usaha, di mana pemerintah mengembangkan program pendanaan, yaitu KUR atau kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat ini ada suku bunga efektif 6% dan 100% dananya berasal dari lembaga keuangan penyalur kredit usaha rakyat. Dan ini kredit usaha rakyat digalakkan dan bermanfaat bagi usaha kecil menengah pada saat pandemi COVID-19. Ketiga, adalah pinjaman online yang marak, yaitu pinjaman online swasta. Salah satu jenis pinjaman online swasta adalah peer-to-peer lending, yaitu layanan pinjam-minjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berbasis teknologi informasi. Tentunya, seperti yang saya bilang sebelumnya, pinjaman online peer-to-peer lending dikenal lebih mudah daripada mengurus pinjaman kredit di bank. Cara kerja peer-to-peer lending adalah pertama, registrasi antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui platform yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Kedua, peminjam akan melakukan pengajuan pinjaman. Dan ketiga, platform peer-to-peer lending akan menganalisa dan memilih peminjam yang layak untuk mengajukan pinjaman, termasuk menetapkan tingkat resiko peminjam tersebut. Tentunya, peer-to-peer lending yang legal akan memperhatikan kapasitas bayar peminjam tersebut dan kemampuan memberi pinjaman dari peminjam. Keempat, peminjam yang terpilih akan ditetapkan oleh platform peer-to-peer lending dalam marketplace-nya, yaitu secara daring atau online, dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko peminjam tersebut. Kelima, investor peer-to-peer lending atau pemberi pinjaman akan melakukan analisa dan seleksi atas peminjam yang tercantum dalam marketplace yang disediakan oleh platform peer-to-peer lending. Keenam,
Investor peer-to-peer lending akan melakukan pendanaan ke peminjam yang dipilih melalui platform peer-to-peer lending. Apabila sudah jatuh tempo atau apabila peminjam sudah mampu membayar, peminjam akan mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian terhadap melalui platform peer-to-peer lending tersebut. Dan setelah itu, dana tersebut akan diterima oleh oleh investor. Tentunya yang saya jelaskan di sini adalah cara kerja peer-to-peer lending yang konvensional dan bukan yang syariah. Jadi untuk cara kerja peer-to-peer lending yang syariah, sejauh ini sayangnya saya belum menemukannya. Namun apabila telah ditemukan konsep peer-to-peer lending syariah, maka ini akan berpotensi untuk meningkatkan inklusi keuangan penduduk Indonesia. Kedua dari pinjaman swasta adalah pinjaman karyawan atau payroll loan. Pinjaman karyawan itu adalah pinjaman dana untuk karyawan dari perusahaan atau pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintahan di sini adalah perusahaan pemerintahan, maksud saya. Kredit pinjaman karyawan ini bertujuan untuk mengatasi masalah karyawan dan menambah pendapatan tambahan bagi karyawan tersebut. Secara umum ada dua tipe pinjaman karyawan, yaitu kasbon karyawan dan kredit lunak. Next. Kasbon karyawan adalah pinjaman yang paling umum di setiap kantor. Saat karyawan butuh uang mendesak, biasanya mereka akan mengajukan kasbon. Namun, kasbon ini memiliki dampak buruk, yaitu di mana karyawan akan terbiasa berhutang dengan jumlah yang lebih besar setiap bulan, yang mengakibatkan gajinya secara berbulan-bulan akan terkikis untuk membayar hutang mereka, sehingga atas potongan tersebut, karyawan menjadi merasa tidak bersemangat bekerja atas pemotongan gajinya, meskipun itu untuk membayar hutang yang diajukannya sebelumnya. Kedua adalah kredit lunak. Kredit lunak adalah pinjaman berjangka dengan bunga rendah atau bahkan tidak diberikan bunga sama sekali untuk karyawan yang memiliki masa kerja tertentu. Prosedur pembayarannya itu sama seperti kasbon, yaitu dengan dipotong dari gaji bulanan biasanya. Namun, kredit lunak ini beda dengan kasbon adalah mereka memiliki sistem ini memiliki tujuan untuk pertama, menunjang kesejahteraan karyawan dan keluarganya, dan kedua, menunjang aktivitas karyawan terkait pekerjaan. Misal karyawan membeli laptop baru atau membeli peralatan tinta baru supaya cetakannya menjadi lebih bagus kualitasnya. Namun karena tidak disediakan budget oleh kantor, maka karyawan atas inisiatifnya sendiri mengajukan kredit lunak untuk meningkatkan aktivitas pekerjaannya tersebut. Sebagai contoh. Next. Keempat, saya akan menjelaskan tentang legalitas pinjaman online. Secara khusus, semua layanan pinjaman berbasis teknologi atau pinjaman online itu diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 POJK.01 tahun 2016. Secara umum yang diatur secara garis besar yang diatur adalah tentang penyelenggaraan penggunaan jasa layanan pinjaman uang berbasis teknologi atau lalu kemudian pinjaman online perjanjiannya. Ketiga, mitigasi risiko pinjaman online yang harus dimiliki oleh penyelenggara. Keempat, tentang tata kelola sistem teknologi informasi pinjaman online. Kelima, tentang edukasi dan perlindungan penggunaan pinjaman online. Keenam, tentang tanda tangan elektronik dalam pinjaman online. Ketujuh, tentang prinsip dan teknis pengenalan nasabah.
yaitu tentang prinsip dan teknis bagaimana platform pinjaman online dapat memberlakukan dan mencari nasabah mereka. Lalu kemudian tentang larangan dalam pinjaman online, lalu kemudian ada sistem laporan berkala yang harus dilakukan saat operasional penyelenggara. Lalu kemudian ada sanksi apabila ada pelanggaran dalam peraturan, yaitu berupa sanksi bisa peringatan, bisa kemudian pencatatan di website, sehingga limitasi dalam operasional penyelenggara, dan yang paling berat secara administratif adalah pencabulan izin usaha. Sanksi pencabutan izin usaha merupakan sanksi yang cukup berat bagi operasional penyelenggara pinjaman online, karena untuk mendapatkan izin dalam peraturan OJK ini terbilang cukup sulit. Dan terakhir adalah ketentuan, yaitu ketentuan lain, peralihan, dan ketentuan penutup. Selanjutnya, adalah kriteria penyelenggara pinjaman online berdasarkan pasal 11 ayat 1. Calon penyelenggara pinjaman online harus memenuhi syarat-syarat ini sebelum mendapatkan izin awal dalam proses penyelenggaraan pinjaman online. Pertama-tama, calon penyelenggara harus memiliki permohonan izin dan akta pendirian badan hukum. Kedua, penyelenggara harus memiliki daftar kepemilikan, data pemegang saham, data direksi, dan data komisaris. Ketiga, penyelenggara harus memiliki fotokopi yang sudah dilegalisir tentang bukti pemenuhan pemodalan. Keempat, calon penyelenggara harus memiliki struktur organisasi, prosedur program anti pencucian uang, dan pencegahan terorisme. Kelima, calon penyelenggara harus memiliki rencana kerja 1 tahun pertama. Keenam, calon penyelenggara harus memiliki bukti kesiapan operasional. Ketujuh, calon penyelenggara harus memiliki fotokopi NPWP penyelenggara. Kedelapan, surat pernyataan rencana penyelesaian hak dan kewajiban pengguna harus dimiliki oleh penyelenggara. Fungsi dari calon penyelenggara. Fungsi dari surat pernyataan ini adalah untuk berjaga-jaga apabila ada kendala dalam 1 tahun operasional penyelenggara pinjaman online. Sehingga untuk menghindari tuntutan hukum, rencana penyelesaian ini dibuat sebagai jaga-jaga. Dan terakhir, calon penyelenggara harus memiliki bukti pelunasan biaya perizinan. Next. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pinjaman online, penyelenggara memiliki kewajiban operasional. Di antaranya adalah penggunaan pusat data dan pusat pemulihan bencana berdasarkan pasal 25 dari Peraturan OJK 2016. Lalu kemudian, penjagaan perlindungan data pengguna sesuai pasal 26, pengadaan rekam jejak audit sesuai pasal 27, dan adanya sistem keamanan yang berisi prosedur pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dalam platform pinjaman online sesuai pasal 28. Berdasarkan syarat-syarat tersebut, tentunya penyelenggaraan pinjaman online Indonesia tidak mudah dan banyak syaratnya, baik secara operasional maupun secara akta pendirian.
Oleh karena itu, ada resiko dalam pinjaman online ilegal, karena mereka tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan otoritas jasa keuangan. Dan karena mereka tentunya apabila ada pengguna yang gagal bayar, mereka tidak bisa memilih jalur hukum untuk mendapatkan uangnya kembali. Sehingga para pinjaman online ilegal ini melakukan hal-hal yang tidak etis dan melanggar hukum, yaitu dalam penagihannya mereka meneror peminjam uang, lalu mereka menyebar data pribadi peminjam yang gagal bayar, dan terakhir mereka memberikan bunga pinjaman besar sebagai bentuk pressure atau tekanan terhadap para peminjam. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ada cara untuk mengecek legalitas pinjaman online. Pertama-tama dengan memastikan bahwa pinjaman online tersebut terdaftar di OJK. OJK secara rutin mengupdate data pinjaman online, terutama peer-to-peer lending, yang legal di Indonesia. Sehingga data tersebut aman dijadikan referensi. Kedua, masyarakat harap untuk mengecek legalitas dan rekam jejak penyelenggara melalui internet. Biasanya kalau misalkan ada sejarah pinjaman online melakukan hal-hal yang melanggar hukum atau tidak etis dalam pengambilan hutang, ada berita atau komentar dari warga di internet. Dan ketiga, besar pinjaman yang dipinjam itu diusahakan agar sesuai kemampuan bayar. Lalu kemudian pinjaman harus produktif. Lalu kemudian masyarakat harus paham tentang bahaya, manfaat, dan risiko peminjaman uang secara daring. Dan terakhir, salah satu yang paling vital adalah pemastian bahwa platform pinjaman online tersebut belum pernah menyebar data pribadi penggunanya maupun belum pernah melakukan pencurian data. Namun sayangnya, langkah-langkah walaupun kita setelah berusaha untuk aman, ada modus pinjaman baru dari pinjaman online ilegal menurut Tempo, yaitu dengan pinjaman online ilegal mengirimkan uang ke rekening korban tanpa diminta, lalu kemudian korban ditekan untuk membayar uang kiriman tersebut beserta bunganya, padahal tidak terjadi ijab kabul atau tidak ada perjanjian pinjam-minjam. Apabila masyarakat itu panik, mereka bisa karena mungkin kekurangtahuan, membayar uang ke pinjaman online ilegal tersebut, padahal hal tersebut tidak perlu dilakukan. Apabila terjadi pinjaman online yang mengirimkan uang langsung ke rekening masyarakat tanpa diminta atau tanpa perjanjian, ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pertama, secepat mungkin agar korban untuk melapor ke pihak berwenang, yaitu polisi siber, langsung ke OJK, atau layanan jendela AFPI. Kedua, agar dana tersebut tidak digunakan oleh penerima sebagai bukti bahwa tidak ada perjanjian atau tidak ada kegiatan pinjam-minjam apabila masuk jalur hukum.
Dan ketiga, apabila pinjaman online ilegal itu melakukan teror atau kegiatan yang meresahkan, maka hendaknya masyarakat segera melapor ke polisi. Dan keempat, yang paling penting, jangan memberikan data apapun ke pinjaman online ilegal tersebut. Biasanya pinjaman online ilegal akan mengiming-imingi bahwa misalkan apabila disebar nomor KTP atau nomor rekening bank atau dan lain-lain, mereka bilang bahwa nanti utangnya akan dipotong atau utangnya akan dihilangkan, dianggap lunas, dan lain-lain. Kalau seperti itu jangan dipercaya. Karena apabila datanya diberikan, tidak ada jaminan bahwa platform pinjaman online ilegal tersebut akan menuruti apa yang ia bilang. Dan kedua, data yang diberikan dapat berpotensi merugikan masyarakat dan merugikan diri sendiri karena dapat disalahgunakan. Misal untuk jaminan pinjaman di rentenir atau hal-hal yang berbahaya lainnya. Baik, demikian sosialisasi dari saya. Saya berterima kasih atas perhatian selama saya menjelaskan ini. Saya berterima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan saya mohon pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.